Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar kembali tentang pengantar ilmu akuntansi. Khusus di pertemuan ini, saya akan membacakan banyak transaksi. Nanti kita akan masukkan ke salah satu jurnal khusus. Kalau nggak bisa di jurnal khusus, maka dimasukkan ke jurnal umum. Nah, kita ingat kembali bahwa jurnal khusus itu ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Kalau tidak bisa, baru dimasukkan ke jurnal umum. Ini adalah soal yang pernah saya tuliskan, saya ketikkan, saya fotokan ya, yang pertemuan kemarin. Oke, mulai tanggal 2. Tanggal 2, diterima tagihan dari Tuan Hasan atas faktur nomor 1 sebesar Rp700.000. Kata kuncinya di sini adalah diterima tagihan. Diterima maka menerima uang. Kalau menerima uang, maka dia nanti masuk ke jurnal khusus yang jenis jurnal penerimaan kas. Maka di sini, masukkan ke sini. Kemudian yang nomor 4, yang tanggal 4, dijual barang dagangan dengan kredit kepada Tuan Yahya seharga Rp4 juta. Dijual barang dagang secara kredit. Kata kuncinya adalah dijual kredit. Kalau dijual kredit, maka masuknya ke jurnal penjualan. Nah, tanggal 5, dijual tunai. Sudah ketemu kata kuncinya, dijual tunai. Dijual tunai barang dagangan seharga Rp500.000. Dijual tunai, maka menerima uang. Masuknya ke jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, tanggal 7, dibeli kredit barang dagangan dari firma Andi Jakarta seharga Rp6 juta. Kata kuncinya adalah dibeli kredit. Dibeli kredit, maka masuknya ke jurnal pembelian. Untuk tanggal 8, diterima pelunasan. Diterima pelunasan dari Toko Jaya Jakarta atas faktur nomor 03 sebesar Rp500.000. Diterima pelunasan, diterima uang, maka masuk ke jurnal penerimaan kas. Oke, selanjutnya tanggal 10, dibayar kepada Toko Rapi Bandung atas faktur nomor 05 sebesar Rp3 juta. Dibayar kepada maka mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang maka dimasukkan ke jurnal khusus yang jenis jurnal pengeluaran kas. Tanggal 11, dibeli kredit barang dagangan dari UD Sejati Bandung seharga Rp4 juta. Dibeli secara kredit, maka masuknya jurnal pembelian. Tanggal 13, Faisal menambah modal perusahaan dengan menyerahkan uang tunai. Faisal menambahkan modal, jadi perusahaan menerima uang. Menerima uang, maka masuknya ke jurnal penerimaan kas. Tanggal 15, dijual tunai barang dagang seharga Rp1.800.000. Dijual tunai, maka masuknya ke dalam jurnal penerimaan kas karena menerima uang secara langsung. Tanggal 16, dibeli dengan kredit investasi toko dari Toko Jaya seharga Rp300.000. Dibeli secara kredit, maka masuknya adalah jurnal pembelian. Tanggal 17, diterima dari Tuan Andi atas faktur nomor 01 sebesar Rp3.500.000. Diterima, maka menerima uang, masuknya ke jurnal penerimaan kas. Selanjutnya tanggal 18, dibayar kepada firma Ananda sebagian utangnya sebesar Rp4 juta. Dibayar kepada firma Ananda, maka masuknya ke pengeluaran kas karena mengeluarkan uang. Untuk tanggal 20, dibayar beban iklan. Membayar maka mengeluarkan uang, mengeluarkan kas, masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 22, dijual tunai barang dagangan seharga Rp1.800.000. Dijual tunai maka menerima uang. Karena menerima uang maka masuk ke jurnal penerimaan kas. Lanjutkan tanggal 23,
dijual dengan kredit barang dagangan kepada firma Mega Surabaya seharga 4 juta rupiah. Dijual secara kredit, maka masuknya adalah jurnal penjualan. Tanggal 24, dibeli barang dagangan dengan kredit dari UD Jaya Cimahi seharga Rp3.500.000. Kata kuncinya adalah dibeli kredit. Kalau dibeli secara kredit, maka masuknya ke jurnal pembelian. Diterima sebagian pembayaran utang. Diterima sebagian pembayaran utang dari Tuan Nandang sebesar Rp3.500.000. Diterima uang, maka masuk ke jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, dijual tunai barang dagangan seharga 4 juta rupiah. Dijual tunai barang dagangan. Dijual tunai mengakibatkan ada penerimaan uang. Kalau begitu, masuklah ke jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, dibayar beban keamanan sebesar 40 juta rupiah. Dibayar beban keamanan, mengeluarkan uang, maka masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, tanggal 29, dibayar sebagian utang kepada CV Anandi. Dibayar, maka mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang, maka masuk ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 31, dibayar upah karyawan sebesar Rp700.000. Dibayar, maka mengeluarkan uang. Masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Dan yang terakhir, penjualan tunai barang dagangan seharga Rp500.000. Menjual secara tunai mengakibatkan ada uang masuk. Uang masuk, maka masuk ke jurnal penerimaan kas. Oke, begitu. Kalau masih bingung, bedanya kata kuncinya jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, bisa lihat lagi, bisa nonton lagi video pembelajaran yang berjudul kurang lebih jurnal khusus dan jurnal umum di perusahaan dagang. Baik, itu dulu. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.